Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiram wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nari adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha fal yauma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tafsukun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ayat yang saya bacakan tadi adalah ayat yang terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf. Surat Al-Ahqaf ayat yang ke-20. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang satu kejadian di masa depan. Ya, satu kejadian yang pasti terjadi, yaitu ketika orang-orang kafir itu dihadapkan ke neraka. Jadi ini nanti kejadian yang memang pasti akan terjadi di masa depan, di mana Allah menyampaikan kepada orang-orang kafir tersebut, ya, bahwa kalian telah menghabiskan rezekimu yang baik, ya, dalam kehidupan dunia. Jadi orang-orang kafir itu disampaikan atau dikatakan kepada mereka, ya, bahwa mereka telah menghabiskan rezeki dalam kehidupan dunia ini, ya, dan bersenang-senang dengannya. Namun rezeki itu dimanfaatkan pada jalan-jalan yang bertentangan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada hari itu orang-orang yang seperti ini itu akan dibalas oleh Allah dengan azab yang menghinakan, ya, karena telah melakukan atau telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak dan mereka telah berlaku fasik. Jadi ayat ini sebenarnya merupakan reminder bahwa jangan sampai naudzubillah kita masuk neraka itu karena kita menghabiskan rezeki yang kita peroleh dengan cara yang baik di dunia ini, ya, dengan melakukan spending atau membelanjakan harta, ya, memanfaatkan semua rezeki ini bukan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita diberikan rizki dan karunia Allah, tapi rizki dan karunia Allah itu tidak dipakai atau tidak dimanfaatkan, ya, untuk kebaikan, untuk kemaslahatan, untuk menegakkan syiar, untuk melaksanakan ajaran Allah, untuk berbagi, ya, dan sebagainya. Pendeknya, kalau tidak kita gunakan pada hal-hal sebagaimana Allah telah tentukan, maka ujungnya nauzubillah, ya, rezeki yang banyak tersebut, rezeki yang telah Allah berikan tersebut, itu akan menjadi penyebab seseorang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, jadi karena itu dalam ayat ini kita harus menyadari bahwa
memanfaatkan rezeki yang Allah berikan untuk kebaikan itu adalah satu kebutuhan buat kita. Itulah nanti yang akan menyelamatkan manusia dari siksanya Allah, yang akan menyelamatkan manusia dari ancaman api neraka. Ya, nah karena itu penting buat kita untuk terus menerus ya memperbaiki kualitas diri dan memanfaatkan segala yang ada pada diri kita untuk kebaikan, dan kita tidak boleh ragu ya untuk memanfaatkan segala sesuatu itu dalam konteks kebaikan, dalam konteks dakwah. Jangan pernah ragu, karena setan sering meniupkan keraguan-raguan dalam diri kita. Ya, kalau kita banyak bersedekah, setan itu akan menggoda, ya, akan menggoda, akan mengatakan bahwa kalau kalian banyak bersedekah maka akan menjadi miskin. Nah itu contoh godaan-godaan setan ya yang terkutuk. Nah secara umum rezeki itu memang terbagi menjadi dua ya. Jadi secara umum rezeki itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ar-rizqul am, yaitu rezeki yang bersifat umum. Nah rezeki yang bersifat umum ini adalah segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, yang sesuatu ini memberikan manfaat bagi tubuh kita, bagi jiwa kita, ya, bagi kesehatan kita, ya, harta kita, rumah kita, kendaraan kita, ya, semuanya. Nah, jadi ini namanya rezeki yang sifatnya umum. Dan ini Allah berikan kepada seluruh makhluknya, kepada seluruh manusia tanpa kecuali. Jadi ar-rizqul am ini itu Allah berikan kepada seluruh manusia, ya, termasuk mereka yang tidak beriman. Jadi Allah juga berikan rizki, ya, dan disinilah berlaku sunnatullah fil hayah, sunnatullah ya. Barang siapa yang bekerja keras, ya dia tentu akan mendapatkan hasil yang lebih baik daripada mereka yang tidak bekerja keras. Nah itu sunnatullah dalam kehidupan. Beriman tidak beriman, kalau etos kerjanya baik, insya Allah dia akan mendapatkan ya gaji yang lebih tinggi misalnya. Nah jadi ini harus kita sadari. Jangan sampai kita iri, padahal mereka tidak beriman. Kenapa duitnya lebih banyak? Ya, mungkin ada hal-hal yang secara sunnatullah mereka lebih baik. Ya, sama juga dalam konteks negara misalnya. Kok negara ini lebih baik daripada kita, padahal dia bukan negara Islam. Sehingga sampai ada yang mengatakan, wah di barat saya melihat Islam tapi nggak melihat Muslim. Nah itu seolah-olah kan begitu. Nah padahal tadi mereka melakukan sesuatu sesuai dengan sunnatullah. Ya, kalau etos kerja itu baik, ya tentu akan melahirkan harta yang lebih baik. Ya, kalau terus melakukan inovasi, maka inovasi itu akan mendatangkan kepada economic return yang lebih tinggi. Makanya terus kan kita diperintahkan untuk melakukan inovasi, untuk menuntut ilmu. Ya, nah jadi bangsa-bangsa mau beriman mau tidak beriman, kalau dia menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, maka dia akan bisa menghasilkan berbagai macam hal yang membuat mereka maju. Nah jadi seperti itu. Namun demikian, ya, rizki yang sifatnya umum ini, ar-rizqul am, itu tidak menunjukkan kemuliaan seseorang. Ini yang perlu digarisbawahi. Ya, jadi kemuliaan itu tidak ditentukan oleh rizki yang umum ini.
Jadi kemuliaan seseorang itu tidak ditentukan oleh rizki yang umum ini. Jadi artinya apa? Orang yang kaya sekalipun, ya, itu belum tentu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, belum tentu mendapatkan derajat tertinggi, ya, di sisi siapa? Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kemuliaan itu ditentukan oleh ketakwaan. Ya, jadi kalau memperoleh banyak rizki belum tentu dia apa? Dia lebih mulia. Tadi, ya, dia mendapatkan harta lebih banyak karena mungkin lebih produktif, lebih inovatif, lebih bisa memanfaatkan perubahan situasi, lebih adaptif. Ya, nah itulah yang disebut dengan rizqul am. Nah kemudian yang kedua adalah ar-rizqul khas, yaitu rezeki yang sifatnya khusus. Dan rezeki yang sifatnya khusus ini adalah segala yang Allah berikan yang membuat kita bisa menegakkan agama. Nah disinilah tidak semua orang mendapatkan rezeki yang khusus ini. Rizki yang khusus ini adalah rizki yang hanya untuk orang-orang yang beriman. Dia bisa berupa ilmu yang bermanfaat, yang membuat orang menjadi semangat melakukan amal soleh. Jadi kalau kita mendapatkan harta itu kemudian bisa mendorong kita berbuat amal soleh, nah itulah disebut dengan rizki yang khusus, ya. Rizki yang khusus. Kalau dengan ilmu kita semakin dekat dengan Allah, bukan malah semakin sekuler, semakin tidak percaya kepada Allah, nah berarti, ya, kalau semakin mendekatkan diri, nah artinya kita mendapatkan rizki yang khusus. Dan disinilah letak kemuliaan. Karena apa? Karena kita bisa kemudian melaksanakan semua perintah Allah. Nah jadi karena itu ini harus hati-hati, ya. Jadi kalau segala yang kita miliki membuat kita lalai, ya, nah berarti itu tanda-tanda kita harus melakukan introspeksi, harus melakukan perubahan. Tapi kalau segala yang kita miliki kemudian mendorong kita menjadi pribadi yang lebih baik, mendorong kita mampu menegakkan ajaran agama ini dengan baik, ya, menjadi pribadi yang semakin bertakwa, nah berarti kita sudah mendapatkan rizki yang khusus, ar-rizqul khas. Dan ini hanya eksklusif untuk orang yang beriman. Jadi para jamaah sekalian, nah ar-rizqul khas ini adalah eksklusif untuk orang yang beriman. Nah jadi karena itu, nah mari kita lihatlah situasi kita masing-masing. Apakah dengan segala kemudahan hidup ini, ya, kita menjadi semakin dekat dan bertakwa dengan Allah atau tidak? Ya, nah itu juga menjadi hal yang sangat penting. Dan Allah dengan namanya Ar-Razzaq itu telah menjamin, ya, telah menjamin rezeki semua makhluknya, baik yang umum maupun yang khusus tadi. Nah mudah-mudahan kita banyak mendapatkan rezeki yang khusus tadi, ya, yang akan semakin mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah jadi karena itu, gimana sekarang caranya, ya, supaya kita mendapatkan rizki yang khusus ini? Maka ada beberapa hal. Pertama, pastikan dalam semua aktivitas kita menjemput rizki itu adalah aktivitas yang memang berada di bawah naungan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Pastikan seperti itu, ya. Jadi kalau kita mencari ilmu juga rizki. Nah pastikan dalam prosesnya itu memang kita berada di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi pondasinya adalah harus pondasi keimanan. Karena kalau ilmu dicari dengan pondasi keimanan, maka ilmu itu akan memberikan manfaat dan mendorong kita untuk apa? Untuk senantiasa menegakkan agama Allah. Ya. Dan ajaran Islam itu adalah ajaran ya, yang menginginkan umatnya ini adalah umat yang berilmu. Kenapa harus berilmu? Karena ketika iman disertai dengan ilmu, maka amal soleh, kualitas amal solehnya akan semakin meningkat. Kalau iman tidak disertai ilmu, ya boleh jadi kualitas amalnya itu agak kurang berkualitas. Tapi kalau iman itu disertai dengan ilmu, maka kualitas amal solehnya itu insya Allah akan meningkat. Karena itulah Allah mengatakan bahwa Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Yarfa'illahillahu zina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Diangkat beberapa derajat. Ya. Nah, jadi seperti itu. Makanya syariat Islam diantara maqasidus syariah itu adalah ya tahdibul fard menurut Profesor Hasim Kamali, bahwa syariat itu didesain supaya orang itu terus ya menggali, ya artinya sebagai bentuk edukasi pendidikan buat setiap individu, bahwa Islam itu adalah ajaran agama yang tidak ingin umatnya itu hanya taklid buta tanpa ilmu. Ya, mengikuti ulama itu juga harus mengikuti dengan ilmu. Makanya kita nggak boleh berhenti ya mencari ilmu. Kita tidak boleh merasa cukup dengan ilmu yang ada. Ya, termasuk dalam mempraktekkan agama dalam kehidupan keseharian, kita jangan merasa cukup dengan ilmu yang sudah ada. Kita harus terus menggali dan menggali, ya, karena ayat yang sama kalau terus dikaji itu selalu ada inspirasi, padahal ayatnya sama. Kan ayat Quran nggak berubah dari dulu. Yang kita baca Quran yang sama, ayat yang sama, berulang dan berulang. Tapi setiap kita baca, dia memberikan inspirasi. Nah demikian pula dengan harta, sama. Jadi kalau cara mendapatkan hartanya basisnya keimanan, cara berekonomi ya basisnya keimanan disertai dengan ilmunya, maka kita akan melahirkan perekonomian yang baik, yang soleh, yang adil. Jadi iman dan ilmu itu menjadi hal yang sangat penting, pondasi yang sangat penting. Nah, termasuk juga di dalam menciptakan sistem perekonomian. Ya, karena sistem perekonomian itu juga perlu dibangun dengan ilmu. Bukan hanya yang syariah, yang sesuai dengan tuntunan agama, yang tidak syariah pun juga ada ilmunya. Makanya di antara bentuk kesombongan Qarun, ya, ketika Qarun dengan bangganya, ya, dia mengatakan, sebagaimana Allah gambarkan di dalam Al-Quran, bahwa Qarun mengatakan, qala innama utituhu ala ilmin indi. Itu di surat Al-Qasas. Jadi innama utituhu ala ilmin indi, bahwa kekayaan yang luar biasa yang menjadikan dirinya sebagai orang paling kaya di dunia pada saat itu, ya, menjadi orang yang paling maju, paling menguasai harta pada saat itu, adalah karena ilmu yang dimilikinya. Makanya dalam mengembangkan ekonomi ada ilmunya, ada ilmu mikronya, ada ilmu makronya, ada ilmu public finance-nya, ada ilmu bisnisnya. Tetapi di situ dikatakan ala ilmin indi, karena ilmu yang ada pada diriku. Artinya apa? Dalam berekonomi juga ada ilmunya, tetapi ilmunya itu diklaim bukan karena Allah, tapi karena dirinya. Nah, apa bentuknya? Nah, dalam ilmu ekonomi yang konvensional, nah mereka mengatakan bahwa ilmu itu
pada dasarnya netral, bebas nilai. Dan ilmu ekonomi itu ilmu yang dibangun di atas metodologi tertentu. Nah, kemudian apa prinsipnya? Prinsipnya dua. Sekarang ini ilmu ekonomi konvensional itu prinsipnya itu dua. Satu, menganut prinsip rasionalisme, yang kedua empirisme. Rasionalisme itu adalah paham yang menekankan kepada rasio, kepada logika. Jadi selama logis menurut manusia, nah itu dianggap logis dalam ilmu. Tapi tidak hanya berhenti pada pengetahuan logika, dia juga harus bisa dibuktikan secara empiris. Makanya muncul empirisme. Ya, jadi dia harus bisa dibuktikan secara empiris. Nah, sesuai logika, sesuai dengan bukti empiris, baru bisa diterima sebagai ilmu. Baru bisa diterima menjadi ilmu ekonomi. Nah, di sini jelas menolak. Ya, menolak apa? Menolak intervensi nilai-nilai Allah Subhanahu wa taala. Ini persis sama kayak Qarun. Ketika Qarun mengatakan innama utitu ala ilmin indi. Ya. Artinya ya ilmunya menurut logika Qarun, dan dia sudah membuktikan bahwa ketika sistem ekonomi ditata berdasarkan logikanya, ketika bisnis dikelola sesuai dengan nalarnya, nalar Qarun, ya, dan kemudian ada bukti empirisnya, maka itu menjadi sesuatu yang sangat valid. Walaupun secara konsep dan kontennya itu tidak sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang terjadi hari ini. Nah, makanya dalam kita membangun sistem ekonomi syariah, ya itu bukan hanya sekedar ya kita membangun sistem ekonomi atas dasar keimanan, tapi juga atas dasar keilmuan, harus kita kembangkan. Nah, itulah yang terjadi hari ini ya di dalam sistem perekonomian kita. Ya, karena apa? Karena jauh. Karena banyak di antara kita yang meyakini tadi ilmu ekonomi itu ilmu yang bebas nilai. Ilmu ekonomi itu ilmu yang gak boleh ada nilai, harus netral. Padahal tidak ada ilmu yang netral. Semua ilmu pasti mencerminkan nilai yang diyakininya. Ya, tidak ada ilmu satupun yang tidak memiliki nilai. Meyakini bebas nilai itu adalah nilai sendiri. Nah, jadi seperti itu. Nah, karena itulah ya agar kita mendapatkan ar-rizqul khas tadi, maka pondasinya adalah pondasi keimanan dan keilmuan, harus kuat. Ya, semakin kuat pondasi keimanan dan keilmuan kita, maka akan semakin berkualitas pula amal soleh yang kita lakukan. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ya. Nah, ini langkah pertama kita. Pondasi dalam mencari rizki itu adalah pondasi iman dan ilmu. Nah, sebagai konsekuensi dari pondasi iman dan ilmu, maka tentu dalam cara kita mencari rizkinya, nah kita harus mengikuti kaidah-kaidah yang diajarkan di dalam agama kita. Ya, kalau kita bicara bisnis, bicara ekonomi, itu ada kaidahnya. Kaidahnya apa? Nah, kaidahnya perhatikan apa yang dilarang. Nah, di luar yang dilarang berarti boleh. Nah, jadi seperti itu. Makanya kita harus terus ya mengkaji hal yang dilarang, hal-hal yang tidak diperbolehkan. Supaya apa? Supaya dalam proses atau cara mencari rezeki kita itu, yaitu sesuai dengan atau tidak bertentangan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Nah, karena itulah dalam mengembangkan sistem ekonomi hari ini penting untuk kita meminimalisir praktek-praktek yang tidak sesuai. Karena praktek-praktek yang tidak sesuai dengan ajaran agama itu sebenarnya itulah yang menjadi kunci
penyebab terjadinya ketimpangan hari ini. Ya. Penyebab terjadinya problem-problem yang kita lihat hari ini. Jadi problem-problem yang kita lihat hari ini itu bukan sekedar ya merupakan gejala atau fenomena ekonomi biasa, tapi dia adalah sesungguhnya ya sebagai akibat dari pengingkaran kita kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, jadi ini yang saya kira penting untuk kita sadari. Nah, karena itulah kita tidak boleh lemah, kita harus semangat ya di dalam mencari rizki ya, di dalam menjemput rizki. Tapi sekali lagi, mudah-mudahan rezeki yang kita nikmati ini adalah rezeki yang sifatnya khusus ya, ar-rizqul khas, yang kemudian akan mendorong kita, membantu kita ya untuk apa? Untuk menegakkan agama. Ya, nah jadi seperti itu. Makanya di antara ciri, nah inilah ciri keberkahan yang sering saya sampaikan ya. Ziyadatul khair. Jadi di antara ciri rezeki yang khusus ini adalah rezeki yang membuat kita menjadi semakin bersemangat ya untuk menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Dan kalau bicara rezeki ini ya kita nggak perlu khawatir. Tugas kita adalah ikhtiar menjemput rezeki. Sementara rezeki itu sudah Allah tentukan. Ya, jadi kita nggak usah khawatir. Yang penting tugas kita adalah ikhtiar semaksimal mungkin. Nanti seberapa banyak rezeki yang kita terima, yaitu urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kita tugasnya memang adalah ikhtiar. Ikhtiar dan tawakal itu tugas kita. Ya, ikhtiar dan tawakal. Makanya nggak boleh malas. Karena perilaku-perilaku yang tidak tepat itu bisa menjadi sumber yang menghalangi kita mendapatkan rezeki dari Allah. Ya, kalau kita malas misalnya, ya, kalau kita malas maka itu akan menghalangi. Ya, ada rezeki yang mau kita malas atau enggak kita pasti terima. Ya, selama kita hidup. Misalnya mau malas mau enggak, yang namanya oksigen itu bisa dihirup oleh siapapun. Kan enggak ada ketentuan. Oksigen hanya bisa dihirup oleh orang yang rajin. Kalau orang yang malas nggak akan bisa menghirup udara misalnya, kan enggak. Ya, enggak seperti itu. Ada yang memang kita terima taken for granted, dan ini equal sama buat siapapun. Tapi ada yang perlu kita jemput dengan apa? Dengan ikhtiar. Tetapi secara keseluruhan manusia sudah ditentukan. Dan ketika habis, ya misalnya ketentuan diberikan 1 triliun. Nah kalau sudah 1 triliun habis, nah berarti manusia sudah selesai hidupnya di dunia. Jadi kalau ada orang meninggal ya artinya rezekinya sampai situ. Jadi batasannya sampai dengan meninggal. Ya. Nah jadi seperti itu. Makanya rezeki itu perlu kita jemput ya dengan ikhtiar-ikhtiar yang baik, yang optimal, ya yang sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus semangat ya. Para jamaah sekalian, kita ini harus semangat ya dalam menjemput rezeki ini ya supaya rezeki ini bisa kemudian memperkuat komitmen kita di dalam menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Nah, jadi ini yang mungkin perlu untuk kita sama-sama sadari ya. Dan di antara tantangan terbesar umat ini ketika kita bicara masalah ekonomi ini adalah bagaimana kita mendorong semangat berjamaah.
ya, berjamaah di dalam berekonomi, ya, berukhuwah. Nah, ini bukan hal yang mudah, karena seringkali kita melihat justru ketika sudah masuk kepada hal-hal yang sifatnya pengelolaan ekonomi, nah ini sering muncul egoisme, ya, sering terhalang kita itu dari komitmen dan semangat berjamaah, berukhuwah, ya, sering terhalang dari upaya kita misalnya membangun ekosistem ekonomi yang memberikan manfaat kepada umat dan dakwah. Nah, padahal kita penting untuk membangun ekosistem dari hulu ke hilir yang semuanya memberikan manfaat, ya, kepada, ya, kepentingan umat dan dakwah. Nah, ini diantara tantangan-tantangan kita. Karena itu tidak mudah, ya, tidak mudah dalam konteks membangun jamaah ini, ya, berjamaah dalam berekonomi itu tidak mudah. Padahal kalau kita melihat salah satu keberhasilan dakwah Rasulullah setelah hijrah itu adalah bagaimana membangun kekuatan ekonomi berjamaah. Ketika Rasul menciptakan pasar alternatif di Madinah, ya, maka para sahabat kemudian berjamaah membangun pasar itu. Nah, sehingga dia menjadi satu kekuatan. Nah, ini yang saya kira juga menjadi tantangan besar, ya. Nah, jadi kita ini tidak mudah, ya, berjamaah. Padahal potensi-potensinya itu luar biasa, ya, potensi ekonomi syariah itu luar biasa, ya, di tengah kondisi resesi seperti sekarang, ya, itu sektor-sektor dalam ekonomi syariah justru malah semakin berkembang, ya, semakin berkembang. Ada ruang, ada peluang di sana. Nah, tinggal mau tidak kita memanfaatkan. Ya, industri halal itu peluangnya baik. Ya, industri halal peluangnya baik, ya, untuk dikembangkan ke depan. Ya, halal food, ya, kemudian halal tourism misalnya dan sebagainya. Itu banyak peluang-peluang yang sebenarnya itu bisa kita manfaatkan untuk kepentingan dan kesejahteraan umat. Ya, nah ini tinggal persoalannya mau nggak kita berjamaah. Nah, berjamaah ini artinya baik dari sisi supply, dari sisi produksi maupun dari sisi demand, dari sisi permintaan, dari sisi konsumen, dan juga dari sisi kebijakan. Nah, itu bisa nggak semuanya kemudian mengarah kepada upaya optimalisasi atau pemanfaatan potensi ekonomi syariah ini, ya, potensi industri halal, ya, farmasi halal misalnya, obat-obatan halal itu juga sesuatu yang sangat dibutuhkan. Nah, bagaimana kolaborasi tadi antara sisi supply, sisi demand dengan sisi kebijakan? Nah, kalau ini bisa kita kelola dengan baik, ya, maka insya Allah kita bisa ikut membantu, ya, memitigasi dampak ekonomi, ya, dampak resesi yang kita lihat hari ini. Nah, jadi karena itu para jamaah rahimakumullah, ya, sekali lagi lewat kajian pagi ini saya mengingatkan bahwa, ya, kalau kita mengembalikan segala sesuatu pada Allah dan kita memperbaiki cara berekonomi kita agar sesuai dengan tuntunan Allah, maka ujungnya kita akan mendapatkan manfaat dan keberkahan baik di dunia apalagi nanti di akhirat. Nah, jadi karena itu mudah-mudahan kita menjadi terus terpacu, termotivasi, ya, untuk kemudian mengembangkan cara berekonomi kita, cara bermuamalah kita agar sesuai dengan tuntunan ajaran agama kita, ya. Nah, tentu dalam prosesnya kita harus terus-menerus perbaiki, ya, prosesnya, ya, prosesnya itu harus terus-menerus kita perbaiki, dan segala sesuatu itu memang perlu dilakukan secara bertahap, ya. Jadi kalau kita melihat dakwah Rasulullah pun juga dakwah yang sifatnya apa? Bertahap.
Ya, penguasaan ekonomi itu juga dilakukan secara apa? Secara bertahap. Nah, jadi ini yang saya kira perlu untuk kita sadari. Nah, yang terpenting adalah kita semua ikut berkontribusi. Jadi jangan sampai di antara kita tidak ada yang berkontribusi. Ya, misalnya membeli produk halal, nah itu harus kita ini kan. Ya, komitmen belanja di 212 Maret di sini. Nah, itu juga bagian dari apa? Ya, paling tidak minimal kalau ada barangnya di situ beli dulu di situ, kira-kira gitu. Kalau nggak ada baru cari tempat yang lain. Ya, nah itu juga. Ya, ini contoh saja. Ya, jadi milik umat walaupun juga belum semuanya, kan belum dari hulu ke hilir. Ya, barangnya belum semua kita produksi misalnya. Ya, tapi paling tidak kalaupun misalnya kita belum bisa membeli hasil produksi, minimal ya dari sisi distribusi, dari sisi nilai produk akhir, ya paling tidak ada bagian yang dinikmati oleh umat. Nah, di situ memang kita perlu keberpihakan ya. Nah, jadi seperti itu. Makanya menurut saya ini adalah PR kita bersama untuk membangun kekuatan ya. Secara kolektif dan berjamaah. Saya kira itu saja ya sebagai reminder ya untuk kita semua. Ya, mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita ya, rizqul khas, ya, rizqul khas, rezeki yang khusus, rezeki yang kemudian bisa membuat kita bersemangat menegakkan agama Allah. Ya, nah itu cirinya begitu. Jadi kalau dapat gaji terus malas ke masjid, nah itu harus ditanya tuh. Jangan-jangan gajinya ada unsur yang diharamkan, makanya nggak semangat ke masjid. Atau gajinya tagihan semua isinya. Nah, tetap ya, pokoknya intinya semua yang kita terima yang membuat kita bersemangat, nah itu bersemangat dalam kebaikan. Itu berarti ciri ar-rizqul khas ya, rizki yang khusus. Dan itu mari kita lihat pada diri kita masing-masing ya, karena ini hal yang hal yang mungkin private ya, diri kita lah yang mengetahui ya. Jadi kalau dengan bisnis jadi semangat ya, semangat berjamaah berdakwah, nah itu berarti itu adalah bisnis yang diridhoi, diberkahi ya. Nah, jadi seperti itu. Bahwa banyak tantangan itu biasa ya. Oh, saya banyak masalah yang saya hadapi, itu bukan berarti tidak mendapatkan rezeki yang khusus tadi ya. Namanya masalah itu biasa, bagian dari ujian ya. Tetapi masalah itu adalah tadi, apakah dengan masalah kita semakin dekat dengan Allah atau justru semakin jauh. Nah, itu yang perlu untuk kita sadari. Dan terakhir ya, bahwa untuk ya mengundang supaya tadi rizki khasnya itu bisa mendominasi dan menjadi, dan kalau bisa seluruh yang kita nikmati adalah rizki yang khusus tadi, maka dalam Islam kita diperintahkan untuk berbagi. Punya ilmu berbagi, punya harta berbagi. Ya, jadi apapun ya, kenikmatan yang kita nikmati ini, yang kita peroleh, nah usahakan kita ada semangat berbagi di dalamnya ya. Jadi punya jiwa, punya fisik yang kuat, nah itu berbagi. Gimana caranya? Banyak membantu ya, membantu secara fisik misalnya, membantu secara keilmuan, membantu secara harta. Nah itu antara lain adalah bagian dari kita untuk memastikan atau menjadikan semua rezeki yang kita terima itu termasuk dalam kelompok rezeki yang khas tadi, yang khusus tadi ya. Nah, jadi karena itulah spirit of sharing yaitu harus kita perkuat ya, harus kita perkuat. Ruhut ta'awun ya, spirit untuk saling membantu itu perlu menjadi bagian ya dari jiwa kita. Karena kalau melihat para sahabat, tidak ada satupun sahabat yang tidak memiliki ya ruhut ta'awun yang tinggi, yang rendah.
Tidak ada satupun yang memiliki jiwa berbagi yang rendah. Semuanya para sahabat itu memiliki jiwa berbagi yang tinggi. Ya, tidak ada satupun catatan ya para sahabat itu malas berbagi, nggak ada. Walaupun sahabatnya paling miskin sekalipun, semangat berbaginya tinggi. Ya, semangat memberinya tinggi. Walaupun size-nya, ukurannya mungkin tidak besar, karena tergantung pada kualitas sahabatnya gitu ya. Kualitas dalam arti misalnya banyak tidaknya harta yang dimiliki ya, dan sebagainya. Nah, jadi seperti itu. Makanya semuanya punya semangat berbagi yang tinggi, spirit ya. Spirit ruhut ta'awun ya. Spirit untuk saling menolong yang tinggi. Ya, tidak ada satupun sahabat yang tidak pernah bersedekah. Ya, tidak ada satupun sahabat yang tidak pernah berbagi. Semuanya berbagi. Ya, dari sahabat yang paling kaya sampai sahabat yang paling miskin, semuanya punya semangat berbagi yang tinggi. Ya, karena berbagi itu bisa macam-macam, ya, selain harta dan juga bisa yang non harta. Itu semangat berbagi itu menjadi indikator upaya untuk apa? Memperoleh tadi ya rezeki yang khusus, yang kemudian nanti ujungnya akan membuat kita semakin taat tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja ya. Barangkali kalau ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, saya persilakan ya. Mari kita akhiri ya dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan?